Ini pusaka Magetan itu eranya Diponegoro, Mas. Memang dulu pengikut Diponegoro kan memang perang juga ya Mas ya. Itu iya hebat itu kebanyakan yang ujungnya itu memang berdarah. Jadi saya masukkan ke warangan itu yang sininya hitam, yang sini tetap putih. Itu selama 1 minggu saya sakit, itu di rumah sakit saya stres itu. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mas Beni. Waalaikumsalam Mas Raka. Gimana kabarnya Mas Beni? Alhamdulillah, saya. Gimana jenengan kabarnya? Alhamdulillah. Ini mau ini loh Mas Beni. Mau ambil warangan, apakah sudah jadi atau belum? Oh sudah Mas. Sudah jadi. Alhamdulillah. Ini ambil dengan buka ya Mbak. Oke, tak deloknya. Wih, keren. Somuruk Mas Beni ya. Somuruk, bicaranya kok disokle Mas. Dulunya kan buram. Ya, dulunya kan buram terus ya gini warangan yang sebenarnya gini antara besi, pamor dan meteorit itu terlihat jelas. Jadi yang hitam, 3 dimensi nanti ya. Hitam jadi hitam, yang kelabu, terus pamornya itu putih. Oh iya, ada yang kelabunya. Ini meteor dan nikel. Beda antara meteor dan nikel beda. Ini pamornya ada 2 macam ini. Jarang-jarang keris itu biasanya tuh nikel. Kalau meteor ya meteor. Ini cuma ini nikel dan meteor. Jadi dua bahan pamor ya. Dua bahan pamor, nikel dan meteor jadi satu, jadinya gini. Kalau menurut Mas Beni ini keris apa Mas Beni? Ini kerisnya brojol Mas. Brojol. Terus estimasi Tuban ya. Tuban Winongan. Ya, pesisir dia. Kalau Tuban Winongan itu kalau di angka tahun kan angka tahunnya berapa Mas Beni? Tuban Winongan ya sekitar abad ke apa enggak? 17-an. Iya, abad 17. Keren. Ya, Tuban Winongan. Jadi seperti baru lagi. Iya. Jadi teman-teman kalau ingin mewarangi keris, kalau yang berada di daerah Kediri silahkan mampir ke rumahnya Mas Beni. Atau channel YouTube-nya bisa dikunjungi apa Mas Beni? Dokter Keris. Nah, nanti ada kontak personnya Mas Beni. Ada. Ada kontak personnya, bisa WhatsApp sendiri. Tanya-tanya keris juga banyak di sini, keris-keris dagangannya ya. Iya banyak ya. Ya nggak banyak Mas, cuma ada gitu Mas. Ya. Ada keris dagangannya juga. Terus Mas Beni, saya mau tanya ini Mas Beni. Terkait dengan keris, jenengan itu kenal keris sejak usia berapa Mas Beni? Kalau keris mungkin saya sudah lahir sudah kenal keris Mas. Maksudnya gini maksudnya. Gimana? Brojol langsung keris gitu. Maksudnya gini. Saya turunan saya empu ya. Enggak usah disebutkan empu siapa, nanti jadi pro kontra. Yang penting saya sekarang tukang marangi gitu. Jadi mulai kecil saya udah nggak asing tentang keris. Berarti bapaknya jenengan juga pewarang keris? Iya, pewarang keris juga, ya hunter keris, cari keris kerja desa juga gitu. Cuma pindah-pindah dari Malang, Blitar, alhamdulillah ini menetapnya di Kediri. Sudah 25 tahun lah. Bapak ya? Iya, 25 tahunan. Keren. Berarti dari kecil Mas Beni ini sudah kenal dengan keris, teman-teman. Iya. Terus keris pertamanya Mas Beni apa? Kalau keris, maksudnya keris turun temurun itu nggak saya Mas ya, maaf. Cuma kalau keris pertama hasil saya sendiri, maksudnya saya cari nggak narik Mas ya. Maksudnya saya dulunya kan ya juga hunting pusaka, jual beli juga. Tapi yang sekiranya cocok di hati masih saya simpen. Apa itu? Itu pertama pusaka saya itu tombak malahan. Tombak ya? Tombak. Dapurnya apa Mas? Tombak itu dapurnya Megantara. Sampai sekarang masih tak simpen Mas ya. Bahkan diabadikan menjadi nama anaknya ya? Iya, alhamdulillah. Jadi jodoh. Itu berarti dari hunter ya? Iya, dari tukang marangi. Maksudnya dari
pelanggan saya marangi, terus beliau itu kok saya ada getaran di hati, terus saya tanyakan. Jadi jadi tukang warangi itu banyak mas, manfaatnya banyak. Yang satu itu pasti kenal keris itu, double keris, terus banyak relasinya keris apa, tangguh mana, jadi tiap hari keris. Jadi meskipun setiap hari keris tapi nggak jenuh, soalnya kerisnya itu beda-beda. Makanya kalau umpamanya ya, kalau kita masak roti, roti itu kan jenuh itu, roti terus ya kalau nasi goreng, terus kalau keris enggak. Kalau keris itu mungkin ini brojol mas ya. Cuma pamornya nggak mungkin sama cari kayak persis kayak ini mungkin nggak sama. Itulah antiknya keris. Berarti walaupun dapurnya sama tapi pamornya nggak akan mungkin sama. Nggak mungkin sama. Contohnya ini brojol. Walaupun dari empu yang sama ya. Iya. Belum tentu. Ada ini brojol kulit semongko ya. Ini semongko, kulit semongko itu filosofinya untuk memperbanyak pertemanan relasi. Itu jenengan tuh pas ini punya ageman pusakanya itu pamor kulit semangka. Sedangkan brojol itu memperlancarkan masalah. Jadi Amit nyuwun sewu, kalau orang dulunya itu, kalau orang Jawa, kalau orang Jawa itu mengasihkan apa namanya pada waktu dewasa ya ke anak laki-laki atau perempuan nggak apa-apa. Kalau perempuan ada nanti. Kalau brojol itu ada dua mas sebenarnya. Brojol itu. Brojol apa mas? Ini namanya brojolnya keris ya. Yang ini yang pertama ya. Yang kedua itu brojol betok. Saya ambilkan dulu. Siap. Ada brojol betok juga ternyata. Kalau menurut filosofi ini brojol ini untuk ini ya, mengeluarkan kita dari masalah gitu ya. Iya, brojol melancarkan masalah. Terus yang pertama gini mas, umpamanya teman jenengan punya rahasia ya mas yo. Itu dia itu nggak bisa mendem, mesti brojolan. Nah itu yang ini memang pusaka sejuta umat ya ini. Brojol ya. Pusaka sejuta umat. Kenapa saya bilang sejuta umat? Banyak orang yang punya pusaka ini pasti punya dapur brojol. Jadi memang dasar ini kalau keris itu kan bukan anu mas ya, maksudnya ini simbol ya, simbolis atau bukan kita sudah yakin ini memang dari dulunya sang empunya itu membuatnya itu untuk memperlancarkan masalah atau keluar dari masalah. Dan masalah pamor itu memang beda-beda, ada udan emas, kulit semongko, wasuta. Dan pamor itu ada 3. Yang pertama itu kerezekian, tolak balak, dan kewibawaan. Berarti hanya 3 itu ya? Iya, itu anunya cuma 3 itu. Cuma kan banyak macam-macamnya. Nanti kita ulas satu persatu aja ya. Ini kita ke brojol dulu. Ini kan memang dapur keris itu memang brojol. Kenapa demikian? Karena harapan keris ini kan brojol itu lurus dan harapan kepada sang pencipta agar kita menjadi ini kan brojolnya itu masalahnya itu tetap tuntas dan tidak ada masalah. Karena kalau ada terlalu merenggu masalah itu kan kepikiran kita juga gitu. Jadi memperbrojolkan masalah itu intinya. Ini yang ini yang brojol untuk laki-laki mas. Ini biasanya ini untuk anak laki-laki. Ini dikasih. Berarti jika diwariskan untuk laki-laki. Kalau yang perempuan seperti ini. Ini empunya empu sombru. Ini empunya perempuan. Gitu ya. Kadang orang ini bilangnya itu sombru. Ini biar nggak bias mas ya. Ini memang namanya ini sebenarnya brojol. Tapi orang-orang udah terlanjur betok sombru. Padahal sombru itu empu. Sama seperti ini Amit jenengan gini. Ini menyebutkan merek nggak apa-apa mas ya. Ya ini pokoknya ini jenengan ini kalau beli ini apa di toko? Aqua. Ini padahal kan klub. Nah ini seperti ini juga. Ini sebenarnya ini kan orang-orang bilangnya ini betok sombru. Sebenarnya ini sombru itu nama empu dari pejajaran perempuan. Jadi terlanjur empu sombru. Jadi ke orang-orang itu namanya itu sombru. Terlanjur dia namanya nama sombru. Padahal sombru itu nama empunya yang buat. Yang embat itu namanya empu sombru. Sebenarnya ini dapurnya dapur brojol. Dan ciri khasnya itu pakai tangan mas. Penyetan gitu ya? Pijetan. Atau luk sinandi. Dan ini. Luknya malah di badannya. Di badannya. Iya ini. Dan dia
identitasnya itu ciri khasnya tuh pijetan ini, pas jempol ini. Lah kan ya ini itu membedakan. Kalau ini buat perempuan nih, biasanya kan buat dulu kan ya Amit ya, kalau dulu zamannya nenek saya atau kakek saya cerita itu dukun itu banyak kan tuh perempuan. Lah ya, nggak ada dukun laki-laki itu nggak ada. Makanya emang perempuan tuh dulunya emang sakti. Suka tirakat. Iya, iya, memang itu. Keren. Coba ini. Saya pegang Mas ya. Ya. Ini dipegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini sudah saya minyaki, udah anti karat udah. Keren teman-teman. Jadi looknya bukan di sini tapi di sini, di badannya. Nah ini ada, kalau dilihat dengan dekat itu ada ininya ya, kayak meliuk-liuk tapi nggak di sebelah, nggak di sini tapi di situ. Itu namanya luk sinandi, pijetan namanya. Kayak di Palu gitu. Iya, tapi ini pakai tangan, pakai jempol. Itu pakai jempol. Bentar Mas, tolong Mas. Santai, itu kan bedat-bedat itu. Nggak apa-apa. Nah, kayak gini berarti sombro. Ini diwariskan untuk anak perempuan Mas ya? Iya, ini tak videokan gini biar kena. Ini kebetulan ini kan turun-temurun mbahnya istri saya Mas. Mbahnya istri? Iya. Wah, berarti mertua juga suka sama keris Mas ya? Iya, kalau orang Jawa dulu pastinya Mas ya punya keris, punya pusaka. Dan ada beberapa memang tinggalan yang dari mertua ada. Berarti ini besok juga akan diwariskan kepada Insya Allah Mas. Gitu Insya Allah Mas. Keren. Berarti ini warisan jaga oleh Dimari. Iya. Khusus ini dapur sombro. Terus ngomongin masalah pamor tadi Mas. Iya, pamor. Nah, kalau pamor itu kan ada, kata Masnya tadi kan ada 3 ya, kerezekian, terus kewibawaan dan tolak bala. Iya. Yang termasuk pamor tolak bala apa saja Mas? Kalau tolak bala itu bisa kolo cokro, bisa largangsir, bisa singkir dan lain-lain. Ada banyak. Contohnya enggak? Contohnya ini aja. Bala. Contohnya ini tombak ya. Bentar saya close up-nya. Ini tombak memang bisa dibawa kemana-mana Mas ya. Ini namanya seken ya, tombak seken. Biasanya kan Pak Karno ya. Pak Karno itu presiden pertama kita kan Indonesia. memang Pasti sering dan ini enaknya gimana? Ini bisa dibawa kemana-mana. Kan simple tuh kan. Ini juga. Mana pamornya Mas? Ini pamor largangsir. Yang dimaksud largangsir itu bagaimana? Kalau largangsir itu seperti lar dan lar itu kan Mas ya apa? Sayap ya. Gangsir itu kan gede Mas ya. Gede kan, meskipun kan gangsir tuh kayaknya itu kan gede yang ditakuti itu Mas. Kalau seperantara hewan-hewan kayak jangkrik itu kan mesti takut. Padahal dia belum tentu berani. Ya, jadi meskipun orangnya kecil dan megang pusaka ini kayaknya itu berwibawa dan takut orang-orang itu mungkin. Jadi largangsir itu untuk kewibawaan enggak, buat tolak bala agar tidak disalahi seorang. Jadi gini Mas, orang itu nggak mungkin suka sama kita ya. Pasti ada suka dan nggak suka. Lah ini ya, dan ini pasangan memang seperti sama ini. Satunya ini ganggeng kanyut. Memang ini buat kerezekian. Jadi gini, istilahnya gini. Kita mencari rezeki gitu Mas. Tapi kan usaha kita kan lancar. Pasti itu ada musuhnya dong. Betul. Dan itu mungkin ya pakai dukun apa kan pasti itu Mas, persaingan dagang kan bisa tuh. Ya ini buat rezekian, yang ini tolak bala. Jadi kan satu pasang gini. Jadi semua itu pasangan Mas, semuanya itu. Semua pasang-pasangan kayak Sengkelat, Sabu Inten itu udah, itu pakemnya pasangan Singo Barong sama Nogo buat pejabat itu udah ada maksudnya. Masing-masing ya. Ini. Jadi kita mencari rezeki, tapi jangan lupa kita harus pasang kuda-kuda dan tolak balaknya untuk ini. Berjaga-jaga ya gitu. Seperti sepak bola itu boleh menyerang tapi bertahan. Betul. Itu kan logika semua Mas. Jadi belajar keris itu pasti aja yang real dan nyata. Gitu. Terus ini tadi kan untuk kerezekian ya. Yang ini untuk tolak bala dan ini kerezekian. Kalau seperti punya saya ini tadi apa Mas? Ini untuk memperbanyak relasi pertemanan Mas, kulit semongko. Berarti termasuk kerezekian juga ya? Iya, nanti kerezekian juga ini nantinya. Kan semakin banyak teman kan mungkin rezekinya atau kan semakin banyak juga tuh Mas.
Tapi banyak teman yang ini ya Mas, utang ya Mas. Iya saya, ya itu kalau utang tuh sudah biasa Mas. Saya juga punya utang Mas. Terus satu lagi untuk kewibawaan Mas. Biasanya apa kalau kewibawaan itu sangkelat Mas ya. Sangkelat. Wih, keren. Dapurnya lu 13 emang. Ini emang pejabat itu harus punya sangkelat. Dan kalau zaman dahulu gitu ya. Iya, pejabat harus punya sangkelat dan pegangannya ini adalah sabuk inten ini. Nah, ini pokoknya satu pasangan Mas, sabuk inten sama sangkelat. Oh, ini sabuk intennya. Iya, memang. Nah, ini. Ini berarti kalau yang dimaksud ini bukan pamornya ya. Sangkelat itu pamor atau sangkelat itu dapurnya. Dapurnya untuk kewibawaan. Kalau ini tadi apa Mas, sabuk inten ya? Sabuk inten ini Mojopahit, yang ini Belambangan. Jadi perbedaan saya bedakan aja ini. Tangguhnya kan beda-beda ini. Ini Mojopahit, yang ini Belambangan. Kalau Belambangan ini glamor Mas. Dia kan seperti dia satu zaman seperti ini juga. Ini sama juga. Kayak ini. Tuban ya. Ya, Tuban Winongan kan sepenanjang Belambangan, satu garis itu kan maksudnya itu. Ini sama juga. Yang ini sangkelat. Kalau ini dapurnya apa Mas? Sangkelat, dapur sangkelat lu 13. Oh iya, dapurnya sangkelat. Pamornya ini Wosuta. Wasmuntah itu untuk kerejekian. Ya? Oh, berarti bisa dikombinasikan Mas ya? Iya, bisa. Kalau dapurnya tadi untuk kewibawaan, sedangkan pamornya untuk kerejekian. Berwibawa dan banyak rezeki. Iya, itu udah. Kalau yang 3 itu ada nggak Mas? Jadi berwibawa, banyak rezeki dan juga tolak bala. Ada. Pamor Triwarno namanya. Ada. Ada ya? Ya, coba ada koleksinya. Punya. Bentar saya ambilkan dulu. Siap. Kebetulan saya punya. Punyanya orang yang marang apa? Punya sendiri. Punya sendiri. Dia tak ambilkan dia Saya simpan di kamar Mas, kalau simpenan. Berarti spesial ya? Iya. Ini saya bukain nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas, saya buka Mas. Biasanya kalau zaman dahulu itu untuk mengeluarkan tuah keris itu ditanting. Nah, ditanting Mas Benny ya? Iya, nanting. Nanting itu berarti untuk mensinkronisasikan dengan hawa kita gitu ya Mas Benny ya? Iya, ditanting. Biasanya tuh gini Mas, kalau masalah tuahnya itu biasanya kalau kita ritual tuh gampang sebenarnya. Gimana caranya? Kita kan sudah sholat tahajud itu biasanya. Yang saya Mas, umpamanya ini cocok lah enggak ya? Ya. Setelah sholat berdoa lah kita ini masukkan ke bantal ya, itu diduri. Ini biasanya itu antara cocok nggak cocoknya ada di situ. Selama 40 hari, enggak 1 hari Mas. 40 ya? Iya, 40 hari. Kan keris itu bagaikan istri yang kedua loh Mas. Makanya kadang keris itu lebih sayang ke istri kedua daripada istri pertama. Jadi gendeng keris anggal tambahan. Loh, bener itu, serius itu. Gendeng keris. Emang gendeng keris tambahan nih. Berarti itu tadi ritual untuk apa Mas Benny? Itu kita nayo. Iya, untuk tayo. Berarti dia cocok atau tidak dengan kita gitu ya? Iya, biasanya itu selama 40 hari kalau nggak ada reaksi. Biasanya tapi nggak, kalau kebanyakan keris itu nggak sampai 7 hari sudah bisa ada kecocokan. Pokoknya gini Mas ya. Jenengan kalau mahari keris itu sekali buka itu sudah ada getaran di sini, sudah ada. Pasti. Oh iya, pasti itu. Benar. Itu kalau umpamanya udah si misteri Mas, misteri ya sudah ada itu nanti. Itu nanti berjalannya waktu tuh pasti nanti menyesuaikan, itulah pusaka ya. Siap. Ini tadi Mas Benny, ayo kita tunjukkan Mas Benny. Ini kebetulan ini kan dibawa kemana-mana sama istri saya, itu memang koleksi tombak-tombak. Ini kalau keluar itu pasti juga koleksi. Iya. Oh, keren. Ini memang dibawa istri saya ini. Kalau kemana-mana memang simpel, bawa tas ini kan buat jaga-jaga ya. Dan ini pamornya ini. Bentar. Nah, ini pamornya Triwarna. Yang ini Mbak Segoro. Ini Banyu Mili. Ini Miji Timun. Berarti ini tiga pamor ada di satu tombak ini ya. Ini masuk tombak Mas ya? Ini tombak bliring ini. Tapi sering dibawa istri Mas ya malah? Iya, sering ini. Berarti ini koleksi pribadi istri ya? Iya. Mantap. Keren. Berarti ini untuk kerejekian, untuk kewibawaan, dan juga untuk tolak bala. Jadi satu. Terus Mas Benny, selama berapa Mas Benny? Ya kalau saya mulai marang dari tahun berapa?
Kalau saya marangi tahun 2000 lulus SMA saya sudah marangi, cuma ikut-ikutan Mas, nggak terjun langsung fokus. terjun gitu Ya, sudah fokus itu tahun 2012-an. 2012 Selama ya 9 tahun sampai 10 tahunan. Ya. Berarti 2012 mulai terjun ke dunia warangan ya? Iya, nah, sudah ya. Itu Mas Benny, selama sampean mewarangi keris, ada nggak keris yang aneh? Seumpama, biasanya kan kalau kemarin kata salah satu narasumber itu, katanya keris yang mambu darah, nah itu walaupun diwarangi masih tetap bau darah. Itu gimana Mas Benny, mohon penjelasannya? Itu ada tekniknya Mas. Kalau darah itu bisa dinetralisir. Bisa hilang ya? Bisa. Saya udah berkali-kali. Kalau biasanya gini, kalau darah itu di sini ya. Di sini. Itu mungkin keluar hitam terus itu. Hitam terus? Iya, hitam terus. Terus aromanya gitu gimana Mas Benny? Amis. Pasti amis ya, aromanya amis. Itu bisa nanti itu. Ada ritualnya dan ada caranya juga. Ada ritualnya. Ada. Harus sebelum itu harus kita doakan dulu. Pas umpamanya kita lahirnya hari Sabtu ya, kita doakan warang itu harinya hari itu juga. Bukan hari pemiliknya. Oh enggak. Soalnya kan ini kan sudah di kita. Harus. Jadi saya nggak tahu pemiliknya siapa ya. Saya harus keyakinan saya sendiri ini kan soalnya itu bahaya juga Mas. Nah, itu kan pusaka memang kalau darah itu memang wingit sekali. Ada video yang akan datang kita bahas yang pusaka yang caranya nih yang darah ini caranya ini. Tentang darah. Iya, ini harus terus ada ubur ampennya. Ciri-cirinya Mas Benny. Ciri khasnya kalau sekilas ini nggak Mas yo, nggak nampak ya. Cuma ini bilas sini sama sini tidak sama. Ini yang ini agak basah terus biasanya. Kelihatan kayak tua. Iya, kayak basah itu. Memang kalau kan darah mungkin ya zaman dulu kan sakti tuh Mas. Mungkin kak segini kan keris pusaka itu panas bagaimana ya? Langsung dianukan ke darah itu kan mungkin langsung menyerap lah itu. Makanya gitu. Itu ya sudah berapa kali saya cuma jarang memang pusaka yang memang buat perang tuh biasanya tuh cuma Pasopati biasanya. Pasopati itu kebanyakan tuh Brojogono. Makanya buat dulunya kalau nggak salah buat tamengnya tuh nembus tamengnya. Bisa untuk nembus. Ya kalau Brojogono bisa Mas. Bisa kalau Brojogono. Oh yang kemarin dites untuk koin itu ya? Iya bisa. Itu. Wah, keren. Berarti yang Pasopati lama Mas ya. Kalau Pasopati baru itu bisa nggak? Iya Pasopati di eranya itu pas pembuatan prajuritnya itu kebanyakan tapi tumbak yang darah itu, yang darah itu kebanyakan tumbak malah. Kebanyakan tumbak ya? Iya. Oh iya karena untuk perang secara jarak jauh ya, bermeter-meter gitu. Kebanyakan tuh tumbak. Kalau keris kan harus berani karena cuma segini kan bilahnya. Iya. Kebanyakan tumbak ya yang ada darahnya. Terus Mas Benny, untuk pengalaman mistis Mas Benny ketika mewarangi ada nggak? Ada Mas. Gimana? Itu kebetulan dulu saya pernah marangi ya kerisnya tombak ya. Itu tombak bupati pertama era kemerdekaan. Itu beliau itu dilantik oleh presiden kita pertama itu Bapak Soekarno, Bung Karno. Lah dikasih atau diberi cenderamata bagaimana Mas ya sama Pak Karno itu sebilah tombak kecil segini tombaknya. Segini tombaknya itu kebetulan udah itu saya nggak tanya ini tombak apa. Kalau digini kan tombaknya biasa cuma pamornya memang singkir. Pamor singkir itu untuk kepala ya tuh singkir memang singkir. Saya nggak nanya itu beliau itu dia memang teman saya nggak tahu kalau beliau itu cucunya Bupati pertama era Kediri atau era kemerdekaan era kemerdekaan yang dilantik oleh Pak Soekarno. Biasa saya sering cuma beliau pas suro itu ya ingin mewarangi itu saya warangi. Itu nganter itu pagi. Terus saya itu udah nggak enak tuh. Ini pusaka biasa nih, coba perasaan saya udah biasa tapi aro rumah itu hawanya sudah berubah. Itu. Iya. Terus. Kebetulan itu kalau nggak salah bulan apa ya itu ya. Itu suro tahun yang kemarin itu. Lah itu
siang itu biasa panas sudah nyuci. Ini memang sengaja saya cuci hari itu. Memang saya cuci hari itu cuma agak bersih kan, sudah terawat kan, pusakanya terawat. Memang tiap tahun beliau mewarangi, cuma nggak mewarangi ke saya. Ini dia pertama mewarangi ke saya itu saya putihkan. Diputihkan dulu. Sudah memang ini pas saya jemur itu ya, ini sudah selesai semua. Ini saya lupa. Padahal ini kan saya jemur tuh Mas. Ini nggak kelihatan. Udah selesai semua atau pas asar itu. Lah kok kurang satu. Padahal semua itu biasanya saya marang itu 12. Saya hitung tuh 12 pas. Pas saya udah selesai semua saya jemur ya. Hitung lagi. Loh, enggak 11. Enggak ya 12, tapi ininya nggak kelihatan. Pusaka ini nggak kelihatan. Terus loh, ini maga ini yo. Ini tinggal satu, ini sudah sore jam 4 kalau nggak salah. Ini maunya sak warangi po enggak warangi buat hujan, Mas. Hujan angin itu, mati lampu, hujan angin. Ini semua kanopi ini lepas semua. Cuma pusaka saya yang enggak ada. Saya gini. Terus saya telepon, "Mas, pusakanya jenengan ambil besok ya. Kalau bisa sekarang, Mas." Saya paksa, "Hujan, Pak." Gini loh, Mas. Saya diceritain di telepon. Pusakanya eyang saya itu pemberiannya Pak Karno. Wah, langsung saya warangi itu. Saya warangi itu. So ini keadaan itu udah maghrib, dia nggak mau. Itu pas mati lampu kan nggak mungkin saya marangi mati lampu tuh. Sudah itu maghrib, sudah selesai saya warangi. Ini alhamdulillah ini yang kanopi sini tidak sampai tidak sampai roboh terbang. Ini yang semua ini perumahan ini semua lepas semua. Itu bener, memang nggak saya video, saya kan jauh ini gupuh Mas ya. Udah bingung saya, cuma saya ini pamornya singkir. Memang itu, dari situ saya percaya bahwa tuah pusaka itu memang nggak boleh diremehkan Mas. Kita harus yakin, dan beliau itu yakin, yang punya tuh yakin. Saya kan belum tahu belum tahu, saya sudah oh iya Pak, ini cita-cita, terus saya telepon hari itu suruh ngambil ambil Pak ini pusakanya gitu. Saya kan takut ya. Saya ceritanya kalau gini Mas, kalau seorang tukang warangan itu kalau mewarangi seorang pejabat itu ada kebanggaan sendiri. Contohnya Pak Wali, siapa itu kebanggaan Mas. Memang saya simpan warangan yang pernah saya warangi pusakanya itu, memang saya simpan. Punyanya Pak Wali Kediri, Pak Wali Kota Kediri saya simpan juga. Pernah saya warangi. Iya, saya simpan. Jadi dari kebanggaan saya punya mewarangi kok pejabat yang orang besar. Jadi mungkin insya Allah bisa anak cucu kita besok mungkin jadi pemimpin nggak tahu kan gitu. Ini saya ceritakan nanti ini pernah mewarangi pusakanya ini kan gitu Mas. Buat sejarah lah Mas gitu. Keren. Terus selain itu ada lagi nggak Mas cerita mistisnya ketika mau warangi itu? Mau warangi? Mas, pernah dulu saya mewarangi pusaka ini. Ini pusaka itu pusaka yang memang jenengan tahu tadi. Ini kena darah ini. Nah, darah saya itu sampai sakit Mas. Oh, berarti masuk ke sampean juga. Iya gini, itu pusakanya itu Mageti. Memang Empu Mageti itu memang Putorikoh ya. Pernah dibahas oleh Pak Danang ya. Itu memang pusaka Mageti itu Bang. Ini pusaka Mageti itu eranya di Penogoro Mas. Memang dulu pengikut di Penogoro kan memang perang juga ya Mas ya. Itu iya bat itu kebanyakan yang ujungnya itu memang berdarah. Jadi saya masukkan ke warangan itu yang sininya hitam, yang sini tetap putih. Itu selama 1 minggu saya sakit, itu di rumah sakit saya stres itu. Ini apa ini ya? Ini kok nggak bisa masuk. Itu saya renung sampai di rumah sakit itu ada 3 hari. Berarti sampean ketika mau warangi ini langsung masuk rumah sakit? 3 hari dulu belum. 3 hari saya sakit saya di rumah kan bisa. Terus akhirnya saya panasnya 40 berapa itu. Terus imun saya menurun terus langsung masuk ke rumah sakit. Dan di renungan saya di rumah sakit itu saya mungkin saya mendapatkan petunjuk dari leluhur saya. Makanya gitu. Saya memang kalau buat teman-teman ini leluhur jangan sampai dilupakan Mas. Kenapa? Leluhur dulu ini buat pamornya nggak sekolah loh Mas. Nggak sekolah, nggak ada gurunya, nggak ada dosennya, nggak ada pakemnya kan memang
petapa dia, mempunyai wahyu atau mempunyai pikiran yang mateng dia. Makanya ini loh, sekarang kalau logika gini ya, kalau Indonesia memang nggak peradabannya pinter ya Mas ya, ini pusaka keris ini buat pamorannya belum ada loh Mas. Ini memang pusaka keris ini jenengan tahu bahwa itu sudah diakui UNESCO Mas ya, dunia, bahwa ini warisan asli Indonesia. Meskipun ini kalau keris ini kan zamannya kan Hindu Buddha, dan di India pun tidak ditemukan keris. Oh iya benar-benar. Ya, berarti kan orang Indonesia itu ya maaf ya, kesaktiannya itu memang nggak disepelekan. Padahal itu era keris itu eranya Hindu Buddha ya. Mahabharata Pak, terus turun ke Airlangga gimana kan, terus dan atas kehendak Tuhan masih awet sampai sekarang. Masih sekarang, dan itu tidak ada sekolahnya, universitasnya. Kalau sekarang ada, kalau dulunya logikanya di mana? Kalau sekarang kan kalau sekolah ilmu TI ya, TI itu apa gitu kan, kuliah kan ada. Itu kan makanya dari seorang empu itu memang tirakat dia petapa, memang itu memang bener-bener itu dari ahlinya, dari mempunyai pikiran yang udah matang, jadi bentuklah sebuah keris. Terus gimana itu tadi akhirnya keris yang nggak mau masuk di warangan? Bagaimana gini Mas, itu 3 hari saya masuk rumah sakit. Di rumah sakit itu merenung. Ya, merenung saya. Itu orang-orang nggak tahu. Cuma yang tahu itu istri saya. Kalau istri saya, dia paling tahu. Perempuan itu kalau warangan itu nggak jadi, itu pasti kan mumet nih, kayak sampai jenengan ya, kalau umpamanya apanya rusak itu kan kepikiran pasti itu ya, itu logik, itu udah wajar itu orang manusia. Terus saya merenung, terus saya berdoa, terus saya didatangi kakek saya, terus suruh saya mandi ke air itu, apa namanya itu, tempuran itu dan ditaburi bunga. Lah sejak itu saya sebelum mewarangi pusaka itu saya mesti mandi dulu bunga setaman. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau saya sebelum mewarangi pasti mandi saya. Saya pasti mandi dulu. Saya pasti beli bunga setaman, pasti beli. Jadi gini Mas, udah mandi udah jelas ya, memfreshkan apa namanya itu diri dari pikiran. Apalagi bunga itu kan harum, dan itu dari bunga mawar tuh pasti ada makna-maknanya, jenengan kan tahu sendiri. Nah, bunga melati apa sudah tahu sendiri nanti. Lah itu saya mandi, terus kayak ada yang mengarahkan, ini begini. Alhamdulillah sejak itu saya bisa mewarangi pusaka yang jenengan darah itu. Pas ketepaan jenengan kok tanya tadi. Jadi ya akhirnya. Jadi memang rata. Kalau kena darah itu gini Mas, kena darah itu kan minyak, seperti minyak tuh Mas. Seperti minyak itu sama air itu kan nggak mau menyatu. Nggak mau nyatu. Jadi gimana ya, air sama minyak kan nggak bisa nyatu Mas. Itu ada cara menghilangkan ini, sudah saya udah tahu. Tapi rahasia ya. Ya nanti gampang. Nanti gitu. Siap. Berarti kalau untuk Mas Benny sendiri ada formula khusus ya agar warangan ini seperti hidup atau seperti baru kembali gitu? Oh iya Mas, iya. Kan biasanya ada ya pewarang yang mohon maaf kurang bagus warangannya. Gitu. Kalau kita bicara warangan itu nanti panjang Mas. Kita harus belajar kimia. Itu warangan tuh ilmunya ilmu pasti loh Mas. Meskipun saya kimia dulu dapatnya 0,2, 0,4. Jadi dari sinilah saya belajar kimia, dan timing Mas ya. Ini sedikit saja tentang warangan ya. Jadi warangan itu bukan hanya angan-angan. Jadi ilmunya ilmu pasti. Kalau warangan bagus, pasti hasilnya juga bagus. Jadi aja rumusnya juga ada. Dan namanya warangan itu kan kimia, dan dari air jeruk ya, sama batu warangan. Jadi kan semua kan asam sulfat ya, asam apa ya namanya kalau air jeruk itu. Iya, asam itu kan kimia juga, dan dia mempunyai titik lebur, dan arsen itu batu warangan itu juga mempunyai. Jadi disatukan ini, dan pada saat suhu berapa ini bisa mantap, bisa menjadikan keris ini bagus seperti ini. Jadi harus timing
harus pas. Jadi kalau hujan tuh mendingan nggak usah warangi, tidur aja. Jadi harus panas, harus matahari. Matahari Mas, kalau panas kan bisa pakai open bisa. Nggak bisa ya berarti. Kalau warangan. Pakai air dryer nggak bisa berarti. Kalau ininya bisa Mas, cuma kalau air warangan, pengen tahu air warangan biar jelas ini. Iya nanti habis. Oh ya ini, kalau kalau air warangan itu harus matahari. Jadi lampu nggak bisa. Kalau ini ngeringkan ini bebas. Mau pakai lampu, mau pakai apa ya dryer bisa. Cuma kalau air warangan itu pas mau dipakai kan dijemur dulu. Dijemur dulu itu harus matahari, cahaya matahari. Jadi kalau 1 hari peteng udah tidur aja, saya nggak marah ya. Terus Mas Benny, ngomong-ngomong masalah warangan yang ini ya, warangan kan itu sebenarnya racun ya kalau nggak salah, arsen ya. Nah, saya pernah dengar itu dia bisa netral, racun itu bisa netral kalau kena embun ya. Itu pernah nggak terjadi? Oh pernah Mas, pernah. Gini Mas, air warangan itu bisa rusak Mas kalau kena embun, karena kan air embun itu seperti air embun itu air ajaib Mas ya. Air penawar ya. Kalau zaman dulu mbah-mbah dulu ya, jadi kan pasti tahu kan, kalau sedangkan kan guru-gurunya banyak. Kalau air embun itu manfaatnya banyak sekali. Itu Mas, kalau air putih diembunkan, minumkan itu insya Allah segala penyakit itu kan sembuh. Itu sudah terbukti, dan zaman dulu ini jarang orang-orang ini ilmu kayak gini jarang. Makanya. Dan terbukti bahwa warangan itu tadi nggak akan berfungsi apabila kena air embun. Iya. Soalnya padahal racun itu. Itu pernah saya pernah itu kerjain 3 hari. Saya kan malas Mas dijemur, jadi kembali lagi. Jadi kan pikiran saya apa? Kita jemur besok panas itu loh. Saya 3 hari itu nggak nggak jadi warangnya. Jadi sebuah bilah ya tak celupkan kok gak jadi diwingi tas ngasih warangan. Ini pagi siangnya saya lupa lagi, terus saya kasih lagi keluar. Terus saya pikiran gini, tapi memang kalau nggak dari kesalahan memang nggak bisa Mas. Jadi kita harus salah dulu baru bener. Jadi nggak bener salah itu nggak bener malahan. Jadi kesalahan itu harus bisa itu bener. Maka dari itu saya gini logika, terus kakek saya bilang, ini kalau air tawar Mas, air tawar ini kalau ini jadi kalau racun-racun ini bisa hilang kayak gitu. Itu dari kakek saya, dan saya terapkan di warangan. Tuh berarti warangan ini tadi hilang ini kena embun pagi ya, dari malam sampai pagi itu hilang, nggak jadi. Udah saya lakukan itu dan itu. Makanya kalau warangan nggak boleh kena diembunkan gitu. Berarti harus dengan cahaya matahari. Iya, cahaya matahari. Loh, berarti ini ada ruangan ini ada tembus cahaya matahari, Mas? Oh, ada cuma tetap tak jemur. Berarti mempunyai laboratorium khusus ya untuk warangan ya? Laboratorium di sana. Di sini kita lihat. Keren. Terus Mas Benny, pertanyaan terakhir Mas Benny. Mas Benny ini kan banyak koleksi kerisnya ya. Pernah nggak mempunyai keris yang mistis gitu? Keris pribadi maksudnya? Keris mistis maksudnya? Ya kalau mistis tuh gini Mas, maksudnya kalau mistis itu kalau keluar maksudnya itu kejadian gini ini kan keluar jinnya tiap malam apa gitu gelodakan. Itu saya belum pernah kalau keluar, cuma kalau dari rasa saya Mas, dari sesudah punya pusaka Nogomaten ini, alhamdulillah keluarga saya itu jadi entrem ayem gitu maksudnya. Berarti aura positif ya? Iya, aura positif. Jadi kalau kembludak itu alhamdulillah saya belum pernah. Kalau melayang sendiri nusuk saya itu nggak pernah. Jadi kan ceritanya itu mungkin ya gimana ya, bukannya saya nggak percaya gitu Mas. Ya alhamdulillah mungkin itu nggak cocok ya kalau ngangkat kembludak itu kan mungkin dia nggak cocok di situasi atau di ruangan situ mungkin nggak cocok. Tapi alhamdulillah keris-keris di sini tuh nggak pernah ngalami itu. Cuma ya kadang ya Mas ya ada ini ceritanya ya mistis ya enggak ya. Itu pas umur anak saya 1 tahun ya, 1 tahun itu kebetulan itu guru saya mewarangi itu betok Singosari ya gini. Jadi mewarangkan betok Singosari milik gurunya. Ya ini seperti ini betok Singosari kan temuan seperti ini. Itu secara tidak langsung Mas ya, itu
anak saya mulai nganter itu Mas yo, mulai nganter itu guru saya tuh siang, mau mulai nganter itu nangis sampai malam tuh jadi 3 hari sampai masuk rumah sakit. Jadi saya kalau jaga saya kan juga sakit no Mas, soalnya jogo wong loro sing jogo mesti loro, mesti sakit juga. Jadi hampir semua keluarga itu memang terkena dampaknya. Itu makanya terus dari dan pusaka tombak itu pas istri saya menstruasi ya Mas ya, maaf ya, ini pas dipegang gini nyetrum katanya, terus diginikan itu. Makanya dari itu makanya terus ke guru saya itu memang ini betok ini memang ada pusaka jenengan yang apa namanya itu proses pusaka yang mau netralisir. Makanya keris jalak budo atau keris singosari itu buat tinde untuk menetralisir pusaka-pusaka yang negatif tadi. Meskipun pusaka itu sebenarnya nggak ada pusaka untuk cantet, itu mungkin nggak ada Mas ya. Semua itu harapan untuk kebaikan. Benar. Ya, jadi mungkin ya dulunya diisi oleh siapa yang negatif itu, mungkin ini memang keris jalak budo atau jalak Hindu atau singosari itu tangguh-tangguh sepuh itu untuk menetralisir pusaka-pusaka yang ada. Kan banyak tuh ratusan pusaka di sini memang. Jadi memang seperti logikanya gini. Seperti mobil Mas ya, kalau mobil tuh nggak ada radiatornya tuh hancur itu pasti itu kan. Kalau mobilnya sisinya besar, jadi sama seperti pusaka keris. Kalau kerisnya banyak, kalau nggak punya keris tinde itu frekuensinya memang gitu. Saya tanya ke ini saling tindih-tindih terus ke guru saya, terus tanya ini efeknya pusaka ini Mas, ini aja pusaka yang agak nakal bilang gitu. Apa itu tadi berarti? Betok ya? Oh, ini betoknya ini buat penetralisir. Memang dampaknya ke itu. Terus alhamdulillah pas saya tahu kerisnya buntel mayit Mas. Pusaka buntel mayit, pamor buntel mayit. Itu memang pamor pemilih. Kalau nggak cocok itu nanti bisa kacau ya. Memang buntel mayit pusakanya, pamornya itu. Siap. Keren. Siap. Kayaknya sementara gitu dulu Mas Benny. Kita habis ini lihat ke siap. laboratorium dulu ya. Oke. Yuk kita lihat Mas Benny.